Shalom. Shalom. Oke, pada pagi hari ini saya mau berbagi mengenai bagaimana kita merespon Tuhan dengan benar. Kalau kita bicara tentang kesatuan, berarti harus ada yang mengalah. Ya, harus ada yang mau untuk merendahkan diri. Kita harus bisa selaras, baru kita bisa mencapai namanya kesatuan. Nah, seringkali kesatuan itu tidak akan turun begitu saja tanpa ada usaha. Ya. Makanya ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Seringkali kita mau Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Makanya sebelum kita bisa bersatu, kita bisa mengalami kesatuan yang waktu minggu kemarin dibahas bagaimana Allah tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, itu artinya kita menaruh diri kita 100% untuk dikendalikan oleh Tuhan. Masalahnya seringkali kita ini nggak mau. Sehingga kita tidak bisa untuk mendengar Tuhan maunya apa, itu sulit. Karena seringkali logika kita bermain, pikiran kita bermain, dan kita lebih suka melakukan sesuatu yang menurut kita gini, oh ini masuk akal untuk kita lakukan. Oh ini bisa untuk kita lakukan. Ini sesuai dengan perhitungan saya. Oh berarti ini bisa. Nah, kita suka mengatur Tuhan dengan hal-hal seperti itu, sehingga pada akhirnya kita memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Apakah itu yang namanya kita bersatu dengan Tuhan? Tidak mungkin. Kita harus punya pengalaman pribadi dulu dengan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Waktu kita bersatu dengan Tuhan, akan lebih mudah waktu kita membangun kesatuan di antara sesama. Karena buat saya paling penting kalau kita bicara kesatuan, kesatuan itu harus muncul dari keluarga dulu. Kalau sebuah keluarga tidak bersatu, bagaimana kita bisa bersatu dalam gereja? Yang notabene lebih banyak orang-orang yang bervariasi yang ada di dalamnya. Akan lebih mudah kita bilang kita mengalah kalau misalnya kita tidak terlalu dekat dengan seseorang. Kenapa? Kita tidak punya urusan. Tapi waktu kita mulai masuk ke dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan bersama dan kita punya kepentingan pribadi, ini akan menjadi lebih sulit. Nah, karena itu mari kita belajar bagaimana Tuhan mau supaya kita merespon dulu dengan benar. Respon dengan benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Salah merespon, kita akan salah dalam bertindak. Siapa kepengen dengar suara Tuhan? Kepengen ya? Nah, kita buka dulu di Yeremia 42. Yeremia 42, saya bacakan. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kairah dan Azaria bin Hosaya, serta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kau minta, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kusampaikan kepadamu. Sampai di sini keren ya. Mereka bilang apapun yang Tuhan suruh kami mau mengerjakan. Apapun yang Tuhan suruh kita mau. Nah, ayat 6 berkata lagi, maupun baik ataupun buruk kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Oke, ayat 7, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia.
Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kairah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, intinya bangsa Israel disuruh tinggal di Israel. Nah, tetapi mereka nggak mau. Sebenarnya mereka sudah dipikirin gini. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini. Sebab pikirmu, tidak kami mau pergi ke negeri Mesir di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Ayat 17. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak akan terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan kepada mereka. Setelah itu, ayat 20. Nah, di sana dikatakan bahwa kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu, kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya aku sampaikan kepadamu. Kalau kita baca di Yeremia 43 ayat 2 berkata, maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing. Di sini kita melihat, pertama mereka bilang apa? Kita mau dengar suara Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Tetapi begitu yang Tuhan suruh bertentangan dengan logikanya, bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang terjadi? Mereka berkata kepada Yeremia, kamu bohong. Tuhan tidak menyuruh kamu. Karena mereka sudah berpikir lebih baik ada di Mesir, tidak mengalami pertempuran, tidak mengalami kelaparan, daripada mereka harus ada di Israel pada saat itu. Seringkali kita mau mendengarkan Tuhan kalau itu selaras dengan keinginan kita. Begitu itu bertentangan, kita akan berpikir, ini benar Tuhan bukan ya? Ini benar gak sih dari Tuhan? Nah, respon kita akan menentukan bagaimana kita bertindak. Begitu kita salah dalam merespon, kita tidak akan bisa melihat Tuhan yang secara utuh. Saat ini saya mau kita belajar dari dua kejadian. Yang pertama pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita buka sama-sama di Keluaran 13. Nah, jadi setelah bangsa Israel harus buru-buru keluar dari Mesir, di ayat 17 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, Tuhan tahu nggak bangsa Israel itu seperti apa? Tahu. Makanya kita lihat dari point of view Tuhan dulu ya. Tuhan tidak mau mereka langsung berperang pada saat itu. Meskipun jalan paling dekat adalah melalui negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak menuntun mereka ke sana. Tuhan mau mereka punya pengalaman dulu. Makanya Tuhan buat berputar ke Laut Teberau. Tetapi apa yang terjadi di Laut Teberau? Nah,
ketika sampai di Laut Teberau dan mereka melihat tentara Mesir yang begitu banyak semakin mendekat, kira-kira kalau kita ada di posisi bangsa Israel pada saat itu, apa yang ada di pikiran kita? Di belakang tentara Mesir, di depan Laut Teberau. Posisinya mereka ada di tengah. Ke belakang mati, ke depan juga tenggelam. Apa yang harus dilakukan? Di posisi ini tidak mudah. Meskipun mereka sudah mengalami di mana ada tiang awan dan tiang api, benar ya? Kalau kita lihat waktu Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, itu langsung ada pertolongan, ada payung yang berupa tiang awan dan tiang api, sehingga mereka tidak kepanasan dan mereka tidak kedinginan. Tetapi waktu mereka berhadapan depan Laut Teberau dan belakang tentara Mesir, ayat 11 berkata gini, dan berkatalah kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Waktu kita bekerja atau apapun, seringkali kita lebih suka, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa aku ada di sini, nggak apa-apa aku dengan keadaanku seperti ini. Yang penting aku cukup buat makan. Yang penting ini cukup buat aku. Daripada kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, ya, yang Tuhan mau, tetapi pada akhirnya waktu kita melihat kita berhadapan dengan begitu banyak masalah, kita akan kembali berpikir, benar nggak sih ini dari Tuhan? Benar nggak sih ini yang Tuhan mau? Benar nggak? Tuhan, kalau memang daripadamu harusnya kan tidak seperti ini. Kita ini sudah selalu berpikir bahwa kalau Tuhan yang suruh, oh Tuhan pasti akan memberikan kayak lewat jalan tol, seperti itu ya. Tidak ada hambatan, bebas hambatan. Salah. Itu salah. Kalau Tuhan yang suruh, dia akan menunjukkan mujizatnya. Dia akan menunjukkan siapa dia. Bagaimana dia menunjukkan siapa dia kalau tidak ada masalah? Siapa kepengen mujizat? Siapa mau mujizat yang besar? Siap-siap masalahnya besar ya. Karena tidak ada mujizat besar tanpa masalah besar, itu nggak ada. Mau mujizat yang besar, seringkali kita tuh kepengen sebuah mujizat yang besar, yang luar biasa. Tapi kalau bisa Tuhan, masalahnya yang kecil aja ya. Nggak bisa. Mau mujizat yang besar, hadapi masalah yang besar. Waktu bangsa Israel di hadapan Laut Teberau, mereka stres loh. Apakah mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan sebelumnya? Mereka mengalami. Dari semua ternak waktu Tulah ke-10 turun, tidak ada satupun dari anak bangsa Israel yang mati. Bahkan ternaknya pun tidak. Cuma bangsa Mesir. Nah, tapi lihat, begitu mereka dihadapkan ke Laut Teberau, mereka bilang apa? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami ke sini untuk mati? Lebih baik kamu jangan ganggu kami. Lebih baik aku jadi budak, nggak apa-apa. Seringkali kita lebih suka jadi budak. Yang penting kita merasa kita cukup. Daripada mengizinkan Tuhan untuk membawa kita naik lebih tinggi dengan segala permasalahan yang ada. Makanya pada saat itu, waktu masalah datang, kadang-kadang kita akan sulit untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kita akan mulai berpikir, misalnya kalau pada saat itu, Tuhan sudah menunjukkan kepada bangsa Israel, kamu akan melewati Laut Teberau ya, siap-siap ya. Kira-kira kalau kita jadi bangsa Israel, apa yang akan kita lakukan? Buat rakit. Iya kan? Di depan itu laut. Berarti kita harus buat rakit, buat perahu, buat kapal kalau perlu ya. Karena bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka menjarah banyak sekali kekayaan dari bangsa Mesir.
Jadi mereka kaya. Berarti harus buat rakit. Kira-kira buat rakit itu butuh berapa lama? Belum selesai rakitnya sudah habis dihajar bangsa Mesir. Kalau Tuhan langsung memperlihatkan sesuatu keadaan kepada kita, kadang kita jadi gentar loh. Kita jadi takut. Masih berani berharap sama Tuhan? Logika kita akan jauh lebih kuat daripada pengharapan kita sama Tuhan. Nah, makanya waktu mereka menyeberangi Laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadamu? Katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air. Belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau Tuhan yang bekerja, kita butuh 10 tahun untuk membangun sebuah kapal mungkin ya. 5 tahun. Tuhan cuma butuh 1 hari untuk mengeringkan laut. Tuhan cuma butuh tidak lama untuk membuat jalan buat bangsa Israel lewat di depan Laut Teberau. Dia bilang, ngapain kamu kayak gitu? Udah suruh bangsa Israel berangkat. Berangkat gimana? Depannya laut Tuhan. Gimana caranya mereka mau berangkat? Itu yang ada di pikiran kita pasti. Gimana? Tuhan bilang, suruh mereka berangkat. Karena bangsa itu kan sangat panjang. Kalau salah timingnya, itu belakang sudah nggak mungkin. Nah, jadi waktu suruh mereka berangkat. Gimana caranya Tuhan? Depan laut. Dan kamu ya, angkat tongkatmu, pukul itu. Dan arahkan ke laut. Begitu Musa mengarahkan ke laut, terbelah. Tuhan membuat angin yang begitu kencang. Buat Tuhan, untuk membuat masalah kita hilang itu mudah. Yang sulit untuk membuat kita percaya sama Tuhan. Itu jauh lebih sulit buat Tuhan daripada cuman untuk melawan hukum alam. Orang dia penguasanya. Tetapi membuat kita untuk percaya sama Tuhan, itu akan jauh lebih sulit. Karena apa? Manusia punya kehendak bebas. Kita punya logika berpikir. Kita punya kepandaian yang bisa kita pakai. Sehingga kadang-kadang suara logika kita jauh lebih kuat daripada suara Tuhan sendiri. Sehingga kita sulit untuk melihat Tuhan mau ngapain. Kita suka mencari jalan keluar sendiri. Kita suka untuk menolong Tuhan dalam tanda kutip. Nah, kita lihat lagi di Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 31. Bilangan 13 ayat 31. Ini bicara waktu bangsa Israel disuruh mengintai ke tanah Kanaan ya. Wah, mereka lihat buah-buahnya itu bagus-bagus, besar-besar. Setelah itu mereka bilang, oke, kita akan maju berperang. Nah, Kaleb berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi sebagian besar bangsa itu berkata gini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat, waktu mereka setelah mengintai, mereka sudah lalui Laut Teberau belum? Sudah. Tapi waktu mereka melihat kenyataan bahwa orang-orang yang ada di Kanaan itu lebih besar, lebih tinggi perawakannya daripada mereka, mereka bilang apa? Kita ini seperti belalang. Ketakutan muncul.
Logika masuk lagi. Dan mereka bilang kita nggak mungkin. Cuma 2 orang dari 12 pengintai yang berkata bahwa kita akan masuk ke negeri itu. Yosua dan Kaleb. Sisanya berkata, tidak mungkin. Kita pernah mengalami hal-hal seperti itu. Di mana waktu Tuhan bicara sesuatu sama kita, waktu kita ceritakan ke orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka berkata, tidak mungkin kamu bisa. Tidak bisa. Itu mustahil. Itu nggak mungkin bisa terjadi hal-hal seperti itu. Udah, pakai logikamu coba pikir, bisa nggak? Nggak mungkin. Saya pernah ada di titik seperti itu. Kami pernah ada di titik seperti itu. Dimana satu kali saya mau jual rumah saya 5 tahun. Semenjak saya pindah ke Jakarta, itu saya sudah bilang, oke, kita jual. Dipasang iklan, yang lihat sudah puluhan sampai puluhan orang ada deh. Dalam 5 tahun. Tapi tidak pernah ada yang beli. Tidak pernah ada yang beli. Cuma, ya tawar, nggak jadi. Sampai agennya bilang gini, Wen, rumahmu ini agak susah lakunya. Kenapa? Iya, soalnya udah tusuk sate V44 lagi. Wah, udah selesai. Dan banyak yang bilang, nggak mungkin bisa laku, nggak mungkin. Udah turunin aja harganya. Saya doa, Tuhan, saya turunin nggak ya? Nggak. Oke. Tetap. Sampai akhirnya bilang, yakin? Iya. Udah kamu tenang aja. Kalau Tuhan yang mau jual, Tuhan jual kok. Orang itu rumah dari Tuhan. Udah kamu tenang aja. Malah saya yang menenteramkan agennya ya. Saya bilang udah tenang aja. Bahkan teman-teman dekat juga ngomong, susah jual rumahmu itu. Udah tusuk sate V44, udah selesai kamu itu. Karena secara Chinese itu jelek ya. Nah, tapi yang terjadi, dan di saat kita mau renovasi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kita sudah nggak punya uang. Saya mau renovasi ini biayanya ratusan juta, Tuhan. Di rekening cuma ada puluhan juta. Gimana caranya saya mau renovasi? Dan sudah dikasih proposal renovasinya, saya tinggal tanda tangan. Mau tanda tangan gimana ini? Saya berdoa, Tuhan, tanda tangan enggak. Saya nggak punya duit loh, Tuhan. Secara kasat mata, secara kenyataan memang nggak punya. Tuhan bilang tanda tangan. Benar ya? Ini benar Tuhan mau nggak ya? Atau jangan-jangan perasaan saya aja nih? Jangan-jangan keinginan saya. Saya juga punya pertentangan itu. Sampai waktu saya bilang, oke Tuhan, saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Kurang lebih dari saya tanda tangan 1 minggu atau lebih, tiba-tiba ada yang telepon masuk. Tetangga saya telepon. Wen, bisa nggak kalau rumahmu saya yang beli? Hah? Tetangga ini sudah juga selama 5 tahun, saya titipin kunci itu sama dia. Jadi yang bersihin rumah itu dia. Jadi saya titipin kunci memang sama dia. Jadi saya nggak expect kalau dia akan beli. Jadi saya bilang, tolong ya kalau ada yang mau lihat, kamu tunjukin kuncinya biar ambil sama kamu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Orangnya baik banget. Terus saya bilang, saya pesan Gojek ya, mau bersihin dulu, ada GoClean kan ya. Mau bersihin rumah. Oh iya, nggak apa-apa, nanti saya bukain. Orangnya baik banget. Dan saya nggak expect, benar-benar nggak expect kalau dia akan beli. Begitu dia telepon, oke, udah, kita deal ya, saya beli rumah kamu. Sampai diem. Ini orang bener. Cepet banget. Terus, habis itu saya pulang, saya bilang sama istri saya, nih, orangnya mau beli rumah kita. Oh ya? Iya. Dia sudah DP belum? Belum. Ya udah, coba tanya dia mau DP kapan. Yud, kamu kira-kira bisa DP kapan? Oh, iya, besok ya. Besok langsung dia kirim uangnya. Saya bilang, wah. Setelah itu akhirnya deal, harga saya tidak turunin ya. Dan setelah deal, kita ngobrol sama dia, saya ngobrol sama dia, dia bilang gini, sebenarnya Wen, rumahmu itu opsi terakhir. Saya sudah 3 kali cari rumah, dan nggak tahu kenapa setiap kali mau deal pasti gagal. Jadi begitu rumah kamu, saya pikir, udah rumah Wendy aja lah saya beli. Itu paling cepat saya bertransaksi dan saya sudah nggak pakai mikir lagi. Saya bilang, oh bisa kayak gitu ya.
Dan ya kalau kita mau bilang, itu Tuhan, 5 tahun nggak terjual. Saya juga sudah frustasi sebenarnya. Ini rumah kenapa sih nggak kejual-jual? Tapi waktu Tuhan mau beracara, yang menurut kita lama, menurut Dia mah itu gampang. Menurut kita sulit, menurut Tuhan tidak ada yang sulit. Masalahnya kita mau percaya nggak sama Dia? Seringkali kita lebih suka menggunakan logika kita kan? Kita lebih suka menggunakan kepandaian kita daripada kita bertanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Mungkin yang Tuhan mau itu tidak sejalan dengan keinginan kita. Mungkin yang Tuhan mau itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah, Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu bagaimana untuk memelihara kita. Dia lebih tahu bagaimana untuk membuat kita tetap melekat sama Dia. Cuman itu yang Tuhan mau. Makanya jangan takut. Sekalipun mungkin orang bilang itu mustahil, itu nggak mungkin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Tidak ada. Cuman bagaimana kita merespon, itu yang akan menentukan bagaimana kita ada bersama dengan Tuhan. Makanya saya bilang, waktu kita salah merespon, kita akan mengambil tindakan yang salah. Seperti bangsa Israel lakukan. Sampai pada akhirnya Tuhan marah. Tuhan bilang gini. Kalau kita buka di Bilangan 14. Hari ini kita banyak buka ayat ya. Bilangan 14. Membuat Tuhan marah. Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 14 ayat 11. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya. Tuhan begitu marah, dan karena sudah begitu banyak yang Tuhan lakukan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka tetap bersikeras bahwa kita nggak mungkin bisa masuk ke tanah Kanaan. Makanya ayat 34 ini membuat bangsa Israel harus menanggung akibatnya. Ayat 34 berkata, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Mana yang kita pilih? Kalau sampai kita tidak mendengarkan Tuhan dan membuat Tuhan marah, akibat yang kita tanggung, konsekuensinya itu berat. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Belajar sekalipun secara logika, wah ini sulit sih. Kita belajar dari satu orang yang bagaimana dia merespon Tuhan itu dengan benar. Kita buka di Daniel 2. Daniel 2. Saya bacakan ya. Pada tahun yang kedua pemerintah Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, ya Raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi Raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dan maknanya. Tetapi mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Nah, ayat 10 berkata, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim.
Kalau kita ada di posisi gini, di mana atasan kita menyuruh melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, kira-kira apa yang akan kita katakan? Nggak benar nih atasan gua. Ya kan? Kita akan mungkin bersungut-sungut, kita akan marah-marah, kita akan bilang, wah kayak gini Tuhan ini kenapa begini, kenapa begini. Sama waktu pada saat itu mereka sudah tahu. Makanya ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Jadi Daniel dan kawan-kawan pun akan mengalami nasib yang sama. Lihat, kalau kita ada di posisi seperti Daniel, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, mungkin kita akan jadi sama seperti bangsa Israel. Tidak mungkin kan? Bagaimana bisa tahu mimpi? Biasanya kalau kita juga supaya diterjemahkan kan kita juga bilang kan, aku kemarin bermimpi, kita akan cerita mimpi kita kepada orang yang mungkin kita bilang peka dengan suara Tuhan. Kita akan cerita. Tapi pernah nggak kita datang? Kamu dong yang ceritakan. Ayo, mimpiku apa kira-kira? Kira-kira kalau seperti itu dibilang apa? Maksudmu gimana? Atau kalau kita ke dokter, ketemu dokter bilang, gejalanya apa? Kan kamu dokter. Dokter dong yang harus tahu. Kira-kira dokternya akan bilang apa? Kita akan dicap gila. Kita akan dibilang sinting. Makanya waktu itu para kasdim semua ahli jampi bilang sama raja, enggak mungkin ada orang yang bisa menceritakan mimpimu ya raja, kalau tidak raja dulu yang menceritakan mimpinya. Tapi rajanya ini memang agak aneh sih ya. Dia bilang, enggak, aku sudah buat keputusan, kamu harus ceritakan mimpinya dan kasih tahu saya artinya. Kira-kira kalau ada atasan kita bilang, Bapak panggil saya kenapa? Iya, saya punya strategi nih, bisnis. Oke, Bapak bisa ceritakan supaya saya bantu. Enggak, kamu harus ceritakan. Kamu harus baca pikiran saya. Kira-kira apa respon kita? Saatnya keluar. Udah gua keluar dari perusahaan ini. Nah, tetapi kita lihat respon Daniel ya. Di ayat 15 katanya, ayat 14, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini keluar oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Daniel dia tidak bersungut-sungut. Daniel dia tidak marah kepada keadaan. Daniel dia tidak tunduk kepada keadaan. Meskipun mungkin kalau saya jadi Daniel saya juga dongkol ya. Tapi sekali lagi Daniel punya orang-orang yang dekat dengan dia, yang sama-sama cinta Tuhan. Makanya kita butuh komunitas ya. Kita butuh komunitas yang sehat. Kalau Daniel berkumpul dengan 12 pengintai, mungkin sama nasibnya. Tapi karena Daniel dia punya orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan, dia bilang, kita berdoa yuk sama Tuhan. Supaya Tuhan melakukan sesuatu. Dan benar, Tuhan singkapkan mimpi raja. Sehingga Daniel bisa menceritakan mimpi itu dengan artinya. Sehingga pada akhirnya waktu dia menceritakan hal itu, ini keren di ayat 49.
Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di mana? Istana raja. Awalnya Daniel itu tidak tahu, makanya dia bertanya sama Aryo kan, kenapa raja mengeluarkan titah yang begitu keras? Artinya Daniel belum ada dalam pemerintahan pada saat itu. Tapi setelah Nebukadnezar melihat dalam diri Daniel ada Tuhan, dia memberikan kepercayaan kepada Daniel. Dan atas permintaan Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego mengalami hal yang sama. Kita mau jadi seperti siapa? Kita mau bersungut-sungut? Kita mau merespon Tuhan dengan cara yang salah? Atau kita mau merespon Tuhan dengan cara yang benar? Itu pilihan kita. Tapi percayalah, waktu kita merespon Tuhan dengan benar, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Sama seperti keadaan barusan, di mana saya juga mengalami pergumulan ya dengan istri. Pergumulan yang ya buat saya itu berat. Karena itu sudah menyangkut ekonomi juga ya. Sampai waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, aku harus bagaimana? Takut, oh ya takut. Takut, begitu ingat cicilannya, ingat uang sekolah anak, takut, oh ya takut. Takut. Jangan pikir gak takut, takut. Tapi waktu itu saya belajar untuk saya harus merespon Tuhan dengan benar. Bukan berarti bebas dari rasa takut ya. Rasa takut itu tetap ada loh. Sampai waktu saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, gila, kekuatan mamon itu kalau kita tidak hati-hati begitu besar ya. Karena merasa kalau kita punya uang, kita akan lebih safe. Kalau kita punya banyak uang, kita akan lebih aman. Saya merasakan itu, sampai saya bilang, Tuhan, tolong supaya saya tetap bergantung sama Engkau. Sampai malam-malam kadang bangun, tiduran lagi, bangun. Wah itu sangat tidak enak. Sampai satu ketika, antara sadar dan tidak sadar, saya melihat ada sebuah titik putih. Dan waktu saya melihat, dia semakin bertanya, Tuhan ini apa sih? Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu merangkul kami, keluarga. Dan Tuhan bilang gini, di impresi saya dapat, kamu akan baik-baik saja. Wah itu langsung, hati saya itu langsung ada kehangatan. Dan saya bilang, oke Tuhan, thank you God, thank you. Dan saya ketiduran. Apakah besok semua akan baik-baik saja? Enggak juga. Tidak langsung seperti itu. Tetap seolah-olah gelap, tidak ada harapan, dan saya juga bingung harus ngapain. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa saya sampai bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami yang mengalami, saya cuma bilang, thank you. Berarti Tuhan masih memilih kami untuk menceritakan tentang siapa Engkau. Tentang bagaimana Engkau bereaksi. Dan bagaimana kami harus berespon terhadap Engkau. Dan menceritakan tentang kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Enggak, bukan hal yang mudah. Apalagi istri yang ngalamin ya. Tapi biar nanti dia yang cerita. Jadi waktu kami ngalami hal-hal seperti itu bukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi percayalah bahwa kalau Allah ada di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa ganggu kita. Kayak lagu tadi ya. Kalau kita nyanyi gampang. Wah, apalagi kalau lagi keadaan enak, wah itu lebih gampang lagi. Wih, Allah menjamin. Coba kita ada di titik terendah hidup kita. Kita nyanyi lagu seperti tadi. Itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Makanya waktu 3 minggu yang lalu, waktu kita nyanyi saya di depan, saya tuh sampai nangis. Karena saya enggak tahu lagi saya harus buat apa. Saya sampai nangis di depan, saya bilang, Tuhan saya harus ngapain?
di pikiran ada nggak untuk bagaimana kita bisa cari jalan keluar sendiri? Oh, ada. Ada. Jangan pikir enggak. Saya sendiri tergoda. Tapi waktu itu waktu Tuhan bilang, diam, tenang. Oke Tuhan, aku akan belajar untuk aku diam. Sekalipun aku tahu itu sulit Tuhan. Sekalipun aku tahu itu tidak mudah Tuhan. Tapi aku mau belajar untuk aku diam. Untuk tenang di bawah kaki Tuhan. Supaya kita akan melihat Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bekerja. Sehingga tidak satupun kita akan berani mencuri kemuliaan Dia.